Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TE 2C. Nama saya Rahman Salafat Edvina, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rosa Inggrisyana Fernanda, absen 21. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Pembangkit Sinyal DTMF menggunakan GNU Radio. DTMF atau Dual Tone Multifrekuensi merupakan sinyal yang digunakan pada sistem telepon untuk mempresentasikan tombol yang ditekan. Setiap tombol pada telepon tidak hanya menghasilkan satu frekuensi, tetapi merupakan kombinasi dari dua frekuensi, yaitu frekuensi baris dan frekuensi kolom. Sebagai contoh, tombol angka 1 terdiri dari frekuensi 697 Hz dan 1209 Hz. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat simulasi sistem pembangkit sinyal DTMF yang dapat menghasilkan suara, menampilkan sinyal dalam domain waktu, serta menampilkan sinyal dalam domain frekuensi. Nah, berikut adalah simulasi sistem pembangkit sinyal GNU menggunakan GNU radio yang telah kita buat. Pada bagian awal ini kami menggunakan beberapa blok signal source untuk membangkitkan sinyal sinus dengan frekuensi standar DTMF. Untuk frekuensi baris digunakan atau frekuensi rendah digunakan 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, dan 941 Hz. Sedangkan untuk frekuensi kolom atau frekuensi yang tinggi kami menggunakan 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, dan 1633 Hz. Selanjutnya, kami menggunakan dua buah QT GUI chooser yang berfungsi untuk memilih frekuensi baris dan kolom sesuai dengan tombol yang diinginkan. Setelah frekuensi dipilih, sinyal akan masuk ke blok selektor untuk memilih satu sinyal dari beberapa input. Kemudian sinyal frekuensi baris dan kolom dijumlahkan menggunakan blok add. Proses penjumlahan ini menghasilkan sinyal DTMF, yaitu kombinasi dua frekuensi dalam satu sinyal. Setelah itu, sinyal melewati blok throttle yang berfungsi untuk mengatur laju sampling agar sistem tidak terlalu overload. Sinyal yang dihasilkan kemudian ditampilkan melalui tiga output. Yang pertama ada audio sync, fungsinya untuk menghasilkan suara DTMF sehingga dapat didengar melalui speaker. Yang kedua ada QT GUI time sync yang menampilkan sinyal dalam domain waktu berupa gelombang hasil kombinasi dua frekuensi. Yang ketiga ada QT GUI frekuensi sync, yaitu untuk menampilkan sinyal dalam domain frekuensi. Yang selanjutnya ada hasilnya saat kita running seperti ini. Nih, saat program dijalankan, pengguna dapat memilih kombinasi frekuensi menggunakan GUI chooser. Setiap perubahan pilihan akan langsung masukkan suara yang berbeda pada audio sync. Lalu pada tampilan time sync terlihat bentuk gelombang yang merupakan gabungan dua sinyal sinus, sedangkan pada frekuensi sync terlihat dua puncak frekuensi yang menunjukkan frekuensi baris dan kolom yang dipilih. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah berhasil menghasilkan sinyal DTMF sesuai dengan teorinya. Berikut hasil runningannya. Ini adalah hasil runningannya. Nah, ini pada saat frekuensi baris 697 dan frekuensi kolom 1209, maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita ubah frekuensi barisnya menjadi 700, maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita ubah menjadi frekuensi barisnya 852. Terus kita ubah frekuensi barisnya menjadi 941. Selanjutnya kita ubah frekuensi kolomnya menjadi 1336. Langsung aja 1477, 1633. Nah, itu sedikit hasil runningan yang dihasilkan oleh kami.
Berdasarkan dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sistem yang kami buat itu telah berhasil membangkitkan sinyal DTMF dengan benar. Sistemnya juga mampu menampilkan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi serta menghasilkan suara secara real time. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.